Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan Dr. Ripka Ciptaning kembali melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis di daerah pemilihan Jawa Barat 4 Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pada Rabu tanggal 4 Maret tahun 2026, kegiatan tersebut berlangsung di Terminal Sukabumi, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Sebelumnya, bakti sosial serupa telah dilakukan di Kabupaten Sukabumi dengan sebanyak 8 titik lokasi pengobatan. Kedatangan Dr. Ripka Ciptaning di lokasi acara disambut hangat oleh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Sukabumi yang dipimpin Iwan Adar Ridwan beserta pengurus DPC lainnya dan fraksi PDI Perjuangan Kota Sukabumi. Dari pantauan di lapangan, lebih dari 200 orang warga sekitar mengikuti pengobatan gratis dan juga menerima takjil dalam acara tersebut. Sebelum kegiatan pengobatan dimulai, diadakan upacara sambutan yang dibuka oleh Ketua DPC Iwan Adar Ridwan. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Ripka Ciptaning dan menyampaikan harapan agar masyarakat yang berobat dapat segera sembuh. Dalam sambutannya, Dr. Ripka Ciptaning menyampaikan pesan dan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada seluruh peserta. Beliau juga mensosialisasikan program BPJS Kesehatan, menegaskan bahwa hak kesehatan merupakan bagian yang harus dimanfaatkan oleh setiap warga negara. Beliau mengungkapkan bahwa sekitar 11 juta peserta BPJS PBI yang sebelumnya tidak aktif kini akan diaktifkan kembali melalui proses aktivasi ulang, berkat dorongan fraksi PDI Perjuangan di DPR RI bersama pihak pemerintah melalui rapat kerja gabungan. Ikut bikin undang-undang BPJS. Tidak ada kata-kata BPJS itu rugi. Tidak ada negara tidak punya uang untuk bayar BPJS. Buat MBG aja punya 353 triliun. Bayangin untuk MBG itu 1,2 triliun tiap hari. Nah, jadi masa kalau buat orang biar sehat, nggak ada. Akhirnya saya berteriak-teriak, alhamdulillah direspon sama DPR mengadakan rapat kerja gabungan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan. Saat itu juga Menteri Keuangan ngomong, jadi tidak ada istilah dinonaktifkan. Harapan kita semua rakyat bukan hanya Sukabumi aja untuk mendapatkan akses kesehatan dengan baik, karena itu perintah konstitusi kita kan, Undang-Undang Dasar 45 kan pasal 28 pasal 34 jelas bahwa tidak boleh ada perbedaan sama penyakit. Juga jangan sampai karena administrasi mengalahkan keadilan, itu tidak boleh. Jadi mulai dari presiden sampai tukang ojek, wartawan, anggota DPR, DPRD, ya kan, sampai nelayan, petani, semua sama lah, hak sehat yang sama. Itu yang harus dipahami. Sebenarnya yang penting sosialisasi dengan kemarin ramenya 11 juta dinonaktifkan BPJS, ya. Katanya negara tidak punya uang, itu bohong. Tadi saya disampaikan bahwa itu tidak ada penonaktifkan, itu diaktifkan kembali karena kita udah teriak-teriak terus, akhirnya direspon Menteri Keuangan mengatakan bahwa 3 bulan ke depan masih aktif semua, nanti sambil disusun datanya kembali. Banyak juga yang dibilang masih ada persoalan, misalnya belum sehat sudah dipulangkan, kan? Karena aturannya itu, peraturan itu, baik peraturan rumah sakit maupun peraturan BPJS itu di bawah undang-undang. Yang paling tinggi itu undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 45, baru turunannya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang BPJS. Semua kan mengacunya Undang-Undang Dasar 45 dulu, basicnya itu. Jadi apalagi peraturan itu lebih di bawah lagi, nggak boleh peraturan mengalahkan undang-undang, nggak boleh. Jadi itu harus dipahami. Makanya PDI Perjuangan punya program lagi nih habis Lebaran. Saya akan keliling semua di bidang kesehatan, yaitu akan melatih relawan-relawan kesehatan. Jadi PDI Perjuangan punya program khusus Jawa Barat, di tiap kelurahan atau desa punya relawan kesehatan untuk akan mendampingi rakyat untuk mendapat hak-hak sehat bersama. Nah, berterima kasih sekali nih dengan adik-adik wartawan ikutlah mensosialisasikan ini. Hati-hati loh, itu di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 mengatakan bahwa itu ada sanksinya loh kalau rumah sakit atau dokter menolak pasien.
pasien. Mau dia punya BPJS, mau enggak, mau rumah sakit negara, mau rumah sakit swasta tuh ada bahwa rumah sakit yang menolak pasien ada hukumannya, yaitu 2 tahun dan dulu aku nggak mau itu kalau atau dan 200 juta. Kalau gara-gara ditolak dia jadi cacat permanen atau meninggal 10 tahun dan 2 miliar itu masih dipakai sampai sekarang. Kemarin ada omnibus law itu masih ada kedaulatan pasien. Nah itu yang perlu disosialisasikan. Ada